skripsian tuh susah gitu. Denger-dengernya susah gitu ya kan. Iya, benar. Terus kalau mah bisa dapat beasiswa lagi, keren banget. Sebenarnya beasiswa aku itu dari tahun lalu, Oh tahun iya. 2020. Sekarang udah mau habis periodenya. Oh iya, oke. Oh gitu. Kira-kira nih sobat manajemen pasti penasaran nih, Kak Alma nih dapat beasiswa apa sih? Katanya bergengsi ya, Del? Iya, bergengsi. Nah, kira-kira apa nih, Kak? Aduh, aku nggak tahu sih sebenarnya bergengsi atau enggak. Cuma aku sendiri sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Oh, dari Bank Indonesia ya, Kak ya. Kira-kira kakak memilih mau ikut beasiswa Bank Indonesia itu kenapa ya, Kak? Nah, yang pertama itu kayak kalau kita dengar Bank Indonesia, udah pasti kita ngerasa kayak, pasti Ya, keren Iya, banget. iya, keren, pakai keren. bergengsi Terus namanya. dari yang setelah aku cari tahu juga, kalau kita misalnya udah keterima beasiswa dari Bank Indonesia ini, kita harus ikut serta aktif dalam organisasinya juga. Jadi gitu. di dalam beasiswa Indonesia ini ada namanya organisasi GENDI, Generasi Baru Indonesia. Jadi di situ tuh kita harus berperan aktif dalam kegiatan sosial yang diberikan dari mereka. Oh, I see. Oke, Kak. By the way, ini udah tahun keberapa ya, Kak, beasiswanya? Atau gimana? Maksudnya kayak gitu. Masuk dapat beasiswanya ini udah tahun keberapa, Kak? Apakah udah lanjut lagi apply untuk tahun berikutnya atau baru setahun gitu? Baru tahun pertama gitu. Baru pertama ya. Baru. Kira-kira untuk masuk bisa keterima beasiswa itu syaratnya apa aja ya, Kak? Kalau dari kami mungkin kemarin karena pandemi juga kan, mungkin sibuknya itu di bagian berkas saja, bikin CV, bikin esai diri sendiri. Terus kalau untuk syaratnya mungkin IPK harus minimal 3. Wah. Terus harus serta aktif dalam kegiatan sosial, serta aktif dan bersedia sih lebih tepatnya. Oh, oke. Banyak ya syaratnya, Dok. Iya, jadi buat sobat manajemen yang memiliki P3, pokoknya yang memenuhi persyaratan untuk beasiswa, buat apply beasiswa bisa dengerin podcast kita sampai habis. Oke. Tapi nggak boleh terikat sama beasiswa lain. Oh. Benar banget, benar banget. Jadi harus fokus ke satu gitu ya, Kak Iya, ya. iya. Benar-benar. Terus pasti pas daftar beasiswa tuh pasti ada struggle dong ya, Kak ya. Atau kakak nggak merasa Atau ada lancar-lancar struggle? aja gitu. Nggak, pasti kalau struggle pasti. Mungkin itu sih dari esai itu sendiri. Kebetulan kan info di awal tuh aku juga sempat telat nih, telat dapat infonya. Jadi kayak harus cari tahu sendiri. Tiba-tiba deadline itu udah besok. Wah. Pasti bingung kan, kayak ngerjain gimana? Mepet banget ya. Disitulah ngerjain CV, terus bikin esai, terus fotokopi berkas, belum lagi KTP, minta surat keterangan dari kampusnya sendiri. Itu sih struggle-nya. Oke, berarti buat sobat manajemen pokoknya harus rajin-rajin cari info jauh-jauh hari ya, Kak ya, biar nggak kepepet gitu. Dan harus biar- lebih prepare gitu Iya, nggak sih? uh. Terus Kak, kan ini setelah kakak struggle nih, apalagi kepepet gitu, dan akhirnya lolos, kira-kira benefit yang kakak terima dari beasiswa ini apa aja ya, Kak? Banyak sih, terutama itu pasti teman baru, terus relasi, terus itu kegiatan-kegiatan yang diberikan mereka tuh bermanfaat buat kita, kayak gimana cara kita supaya bisa tampil percaya diri, percaya diri ngomong di depan publik, berkomunikasi, bersosialisasi. Itu berarti lebih ke melatih soft skill lah ya, Kak Iya. ya. Oke. Terus pasti sobat manajemen penasaran nih, gimana sih cara kakak bagi waktu nih yang sekarang aja ya, apalagi kakak udah skripsian gitu ya kan. Lagi sibuk banget gitu, organisasi lagi. Iya, jadi sobat manajemen pasti penasaran nih, gimana sih kakak bagi waktu antara belajar, main pasti ada titik mainnya ya, Kak ya. terus organisasi juga, terus oh iya, Kehidupan pribadi. iya kehidupan yang ini apa? Kakak sibuk banget nih kan? Apa kakak sempet nggak sih buat pacaran? Waduh. Kebetulan sekarang aku lagi single. Buat sobat manajemen. Bebas. Buat sobat manajemen ya. Mau yang- deketin. yang mau deketin ke Alma, tapi Available loh. available, tapi harus yang benar-benar apa ya, memenuhi kriteria lah ya. Enggak sih, mungkin kalau sekarang lebih bagusnya teman ke teman sih ya. Soalnya kan lagi skripsi nih pasti kita butuh bantuan dari orang banyak kan. Oh, iya. Referensi mungkin gitu
gitu. Kalau sekarang sih sibuk kesibukan skripsi. Mungkin kemarin ada kuliah juga kan. Cuma sekarang kuliah alhamdulillah udah selesai. Bukan udah selesai sih, maksudnya kayak mata kuliahnya itu udah selesai. Tinggal fokus di skripsi sama organisasi. Satu lagi kesibukanku sekarang sih aku ada ngurus kafe. Wah, keren banget. Ada bisnisnya nih. juga loh. Bisa ngebagi waktunya itu luar biasa banget, apalagi di mahasiswa tuh problem yang paling besar tuh nge-manage waktu gitu Iya, loh. benar. Kayak keren banget sih. Gimana sih, Kak? Tipsnya gitu ya Kak? Mungkin kalau untuk bagi waktu kayak bangun pagi nih, wajib bangun pagi. Kalau bisa tuh habis sholat subuh jangan tidur lagi. Nah, buat sobat manajemen nih, kebiasaan banget nih kalau misalnya habis sholat subuh Tidur pasti lagi. nih. Kalau bisa tuh jangan. Oke. Jadi kayak kalau misalnya kita bangun pagi tidur cukup, pasti kan kalau pagi tuh pikiran fresh nih. Mungkin bisa lah nyicil-nyicil kerjain skripsi. Terus itu kalau misalnya ada rapat organisasi tuh pasti kan siang. Kalau nggak siang jam 10 atau kadang jam 1 kan. Iya. Nah mungkin pagi bisa skripsi, terus lanjut rapat. Mungkin kalau ada rapat, nah dari sore ke malam tuh aku di kafe. Entah itu main, entah itu bantu-bantu. Itu sih. Kalau Pokoknya aku pribadi ya. oke. Berarti lebih ke gunain waktu se-efisien mungkin lah ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas serius banget ya tentang beasiswa dari Kak Alma ya kan dok. Iya. Jadi kali ini nih kan Kak, ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ringan lah. Jadi nama sesinya itu quick question. Benar banget. Biar sobat manajemen juga terhibur gitu Iya, loh. tertarik gitu ya kan. Jadi quick question ini Kak, kita ngasih kakak 2 pilihan. Kakak harus jawab cepat, gak boleh mikir. Contohin dong, coba. Contohin ya. Oke, aku kasih pertanyaan ke Adel ya. Iya. Pacar atau teman? Temen. Itu aku masih mikir ya kan. Kakak gak boleh mikir Iya, nanti. iya. Berarti spontan ya? Iya, harus spontan. Tapi setelah kakak jawab, Iya. kasih alasan. Oh, gitu. Ah Oke. iya, oke. Oke. Kita mulai ya Oke, Kak. kita mulai. Dari aku ya. Pertanyaan pertama, S2 atau kerja? Kerja. Oke, kenapa kerja? Aku capek sih kuliah jujur aja. Kayak kalau Oke, ya. gitu tuh pengen kerja aja gitu, terjun langsung ke lapangan. Jadi Oke. gimana? Iya sih emang. Bener-bener. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dapat quiz mendadak atau dapat tugas banyak? Aduh susah. Ayo jangan mikir. Tugas mendadak aja deh. Kalau Tugas kuis mendadak. pasti ada deadline. Maksudnya tugas pun ada deadline, cuma kan mungkin kalau dia agak banyak masih bisa nego nih. Kalau kuis tuh kan hari ini harus siap juga. Biasa gitu sih. Iya nggak sih? Oh, Terus tergantung. Iya. Kayaknya. Tergantung dosennya sih memang. Iya, Cuma iya. kayak mostly kayak kebanyakan ya Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, hitungan atau teori? teori. Oh. Aku lemah banget sama hitungan jujur aja. Sama Kak, aku juga nggak pandai Sama hitungan. sih. Tim teori. Terus IP biasa karena organisasi atau IP tinggi karena kupu-kupu? IP tinggi kupu-kupu. Tapi harusnya baiknya IP biasa karena organisasi. Harusnya yang dibutuhkan untuk di dunia kerja nanti kan organisasi Iya. dan pengalaman kita sendiri kan. Kalau IP itu mungkin hanya cuma sekedar angka. Iya sih. Iya. Cuma nggak tahu kenapa terkadang IPK tinggi itu juga harus. Itu menjadi salah satu syarat Iya, nggak sih? Jadi sobat manajemen harus balance nih antara Iya. IPK tinggi sama pengalaman organisasinya. Benar. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau nih misalnya kakak mau lanjut S2, kakak lebih milih di Indo atau di luar? Di luar dong. Wih. Kalau di luar mau di mana nih, Kak? Inggris. Widih. Oh, Inggris. Widih. Oke, selanjutnya. Tugas kelompok atau tugas individu? Tugas individu. Tugas kelompok. Wah, individual banget anaknya. Kalau tugas kelompok mungkin temennya sesuai sama kita nggak apa-apa juga kan. Kadang ada nih teman kayak dia inilah aku Numpang udah nama doang iya, gitu ya, Kak? Aku cuma yang apa maksud istilahnya kayak cuma ngebagi-bagiin slide-nya doang atau aku yang bagiin fotokopi Ah, doang. Ada kan kayak iya, gitu. iya, ada. Kadang mereka males nih, mau nggak mau harus kita sendiri dong yang ngerjain. Kalau nggak nilai kita gimana? Benar. Jadi emang kalau tugas kelompok tuh harus kerja sama ya. Pokoknya harus balance lah pekerjaan satu dengan satunya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kakak lebih milih presentasi atau nulis esai? Presentasi. Oh, Pegel kenapa itu nulis Kak? esai. Kalau nulis esai itu Ribet apa ya? Iya ribet pertama mungkin iya, terus tuh mikirin kata-katanya juga nggak sih? Hmm, Bagusnya iya. gimana? Kalau Milih presentasi katanya. kan kita harus kayak ya udahlah, let it flow aja, Iya. ngomong aja gitu. Berarti emang suka ngomong ya, Kak ya? Baru-baru aja. Lebih cel-cel. Baru-baru aja. Semenjak organisasi. Oh, oke. Makanya Oke. organisasi itu wajib guys.
Nah, denger tuh sobat manajemen, organisasi itu juga penting loh. Benar banget. Jadi pertanyaan terakhir nih, quick question-nya. Jadi karyawan atau entrepreneur? Entrepreneur. Ide. Kita dong yang harus berusaha. Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini udah nggak quiz question nih kak. Ini pertanyaan ini sebenarnya kayak intinya gitu Iya, nggak sih? inti buat sobat manajemen yang dengerin podcast ini dari awal. Kalau gitu. kalian mau nyiapin untuk nyatet juga boleh, karena kita kayaknya butuh banget ini. Jadi sobat manajemen mungkin penasaran nih tips and trick yang kayak apa ya? Tips and trick buat apply beasiswa itu apa sih? Karena beasiswa itu kan macam-macam nih, persyaratannya juga macam-macam. Jadi kayak apa ya? Ya itu tips and trick buat apply beasiswa itu biar lolos lah intinya. Apa ya? Mungkin kalian nanti juga bisa nambahin ya. Boleh. Beda-beda nih kan? Boleh, Iya, boleh kak. Tips and triknya juga beda-beda. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau di berkas itu nggak terlalu penting juga enggak, soalnya dari berkas juga diseleksi kan ya. Pokoknya tuh kalau bisa kerjain sesuai hati, yakin aja sama diri sendiri. Kadang kan ada nih orang kayak pengen diterima, jadi kayak kesannya terlalu melebih-lebihkan. Kalau bisa sih jangan, apa adanya aja. Mungkin kayak yang harus ditingkatin lagi itu abis seleksi berkas nih pasti ada yang namanya tahap wawancara. Mungkin kita harus pede di wawancara aja. Gimana pengalaman kita, apa aja yang kita jalanin. Kalau misalnya pun udah keterima, saranku satu sih harus tetap berkomitmen ya. Kadang kalau misalnya kita udah keterima nih, kita mau enaknya aja. Abis itu kegiatannya kita nggak ikutin, yang kayak gitu tuh nggak boleh kan. Iya benar. Kalau dari aku gitu sih. Oke, setelah tips and trick nih kan kak. Jadi ini sobat Bentar manajemen ini. Bentar deh, tips and trick dari kita dulu nih. Oh, dari mungkin kita ada juga sobat perlu. Iya, mungkin ada sobat manajemen yang mau apply beasiswa dari kita juga. Oke. Video dulu. Kalau dari aku sih lebih diperkuat di esai sama ini sih, sama wawancara. Karena pas wawancara itu pewawancaranya ini apa? Wawancaranya tuh lebih tahu gitu loh sifat asli kita. Jadi branding diri kita di wawancara tuh yang paling ini ya, paling dinilai gitu loh. Jadi kita harus branding diri kita sebaik mungkin gitu, tapi ya tetap apa adanya gitu ya kan. Kalau dari Adel gimana? Kalau dari aku sih karena kayak yang dibilang Kak Alma tadi, beasiswa itu kan beda-beda. Jadi kalau di aku lebih ke seleksi berkas sih, kayak pertahanin lah IP di atas 3,2 rata-rata itu sih syarat ya. Tips and trick aku IP. Sekarang kita minum dulu nih Kak. Kebetulan dulu, kita Kak. ada minum dari Warung Segi Segi. Johor yang ada di Jalan Karya Jaya nomor 57C, Medan, Johor. Enak ya? Enak banget. Enak banget. Seger. Oke, selanjutnya aja kali ya. Iya. Jadi selanjutnya itu Kak, setelah tips and trick nih kan. Ini banyak nih pasti pengincar beasiswa. Jadi kita mau nanya dong pesan atau ada nggak pesan atau motivasi yang mau Kakak kasih para pengincar beasiswa? Pesan sama motivasi ya. Iya. Mungkin kalau misalnya motivasi ya, dijadiin motivasi itu untuk ngebanggain orang tua sih. Jadi kan kalau misalnya kita terima beasiswa nih, kita bisa ngeringanin beban orang tua kita juga buat bisa bayar uang kuliah sendiri, Iya, benar. mencukupi kebutuhan sendiri. Itu sih yang untuk dijadiin motivasi. Jadi kalau untuk pesannya mungkin sering-sering cari info. Iya. Kayak jangan tunggu datang atau tunggu lewat, yang ada kita ketinggalan. Iya, oke. Jadi sobat manajemen jangan nunggu tapi cari gitu. Kita yang datengin gitu. Benar. Oke. Selesai nih kita bahas beasiswa. Sekarang karena tadi Kak Alma ada nyebut bisnis nih. Penasaran aku dari tadi. Aku penasaran banget. Iya, aku juga. Iya. Pasti kalau anak manajemen tuh bisnis langsung kayak cepet banget karena duit gitu ya kan. Benar. Karena kita buka bisnis tuh kayak learning by doing itu nggak sih, kayak kita nge-aplikasiin apa yang kita pelajarin langsung. Karena lagi kuliah gitu kan. Iya, benar. Oke, jadi dari Kak Alma nih, bisnis apa sih Kak yang
lagi dijalanin sekarang? Aku buka kafe juga. Oh, buka kebetulan. kafe. Di Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi, tau gak sih? Tahu. Oh, Yang cuma agak ke dalamnya gitu. Nah di situ tuh buka kafe bareng keluarga. Oh. Jadi kayak bagian manajemennya atau keuangannya mungkin aku. Terus adik aku yang nomor 2 itu baristanya. Terus untuk yang paling kecil itu bagian promosi. Oh, oke. Itu udah berapa lama ya kakak ngerintis bisnisnya? Baru jalan 2 bulan. Oh, baru ya Baru, bisa iya dibilang. benar-benar baru banget, tapi kayak alhamdulillah mungkin dari teman ke teman kan. Jadi mungkin malam rame, tapi ya namanya juga bisnis kan. Benar, Iya, Lagi rame, bisnis. Iya. Pasang enggak, surut lah kalau lagi rame, bisnis. enggak. Terus apalagi belum lagi karena corona ini juga kan. Iya. Tapi walaupun seramai apapun kayak kafeku tetap menerapkan protokol kesehatan kok guys. Benar. Jadi buat sobat manajemen yang mau nongki-nongki, yang mau minum kopi, boleh nih datang ke Datang coffee ke kafe shopnya. kakak ini. Namanya Garis Cafe. Instagramnya ada @garis_cafe. Nah, Oke, bisa silakan di-follow juga di-follow. tuh Instagramnya. Hmm. Oke. Oke. Jadi Mau nanya, ini ada kenapa kakak ngerintis bisnis tuh pas pandemi gitu? Apalagi kan kayak kafe tuh orang pasti ngumpul tuh. Kakak kenapa bisa berpikir untuk ngerintis bisnis? Awalnya mungkin dari papaku sih. Papaku tuh emang hobi yang bukan nongkrong juga sih, kayak istilahnya ketemu sama teman-temannya di tempat kafe. kayak anak muda banget tempat kopi-kopi papanya. gitu. Terus tuh papa mikir kayak daripada dia pergi ke tempat orang, kayak yang apalagi corona ini kan orang tua pasti takut kan. Benar. Iya. Entah dia yang kena atau nanti bisa kena ke anak, kayak lebih bagus dia bikin tempat nongkrong buat dia sendiri Iya, sama benar. teman-temannya. Terus tuh kan kebetulan jarak aku sama adik-adik aku deket nih, daripada dia memperkerjakan orang, kayak kenapa nggak langsung dikasih ke anaknya aja langsung supaya bisa belajar juga kan. Iya. Itu sih awal mulanya. Terus kayak sama papaku dibangun lah, awalnya itu kafeku tuh ada di Abdullah Lubis. Tapi Awalnya di pindah, situ awalnya, iya. baru pindah gitu Iya, kak. betul, pindah, Karena kayak- berkembang gitu ya. Alhamdulillah. Awalnya kayak coba-coba, mungkin yang datang masih 1-2, belum ada pelanggan tetap sih, justru kayak cuma teman aku atau teman adikku atau teman papaku. Cuma alhamdulillah sekarang kayak tiap malam minggu ada aja gitu yang datang. Oke. Jadi pengen tahu nih kak, mungkin ada sobat manajemen yang pengen gitu kan ngejalanin bisnis gitu. Iya. Susah nggak sih ngejalanin bisnis, karena kan kita belajar juga nih kan di kampus, kita belajar gimana sih cara ngejalanin bisnis. Prakteknya tuh susah nggak sih daripada teorinya? Gimana sih? Justru menurut aku sendiri prakteknya itu lebih mudah daripada teorinya guys. Kalau teori itu agak berlibat ya. Terus tuh ke teori iya. lebih ke bahasa buku gitu kan. Benar. Begitu kita Iya, terap, benar. gitu, kita paham teori nih, tapi begitu kita terapkan kita bisa bingung. Cuma kalau misalnya kita udah lancar di praktek, pasti kalau kita mau menjelaskan ke orang itu lebih mudah. Iya. Karena berdasarkan pengalaman kita sendiri, Benar. berdasarkan bahasa kita sendiri juga kan. Kalau yang namanya teori itu harus kita hafal. Iya. Ya sih. Begitu kita ngejelaskan ke orang bisa jadi beda persepsi. Menurut aku ya. Oke, jadi gini kak, pasti banyak banget nih sobat manajemen mau buka bisnis tapi takut awal-awalnya. Jadi gimana sih kak cara ngalahin rasa takut? Kayak aduh takut rugi nih gitu. Padahal Iya benar. padahal bisa untung gitu, tapi malah yang dipikirin ruginya aja. Gimana cara ngatasi rasa takutnya kak? Itulah yang dibilang papaku. Kalau kita mau memulai sebuah usaha, jangan mikirin untung rugi. Jalanin aja dulu. Mau kita rugi di awal, yang namanya rezeki pasti nggak kemana nggak Benar. sih? Iya, Kalau benar. kita tekun, kita niat, terus itu kita bukan konsekuensi, lebih ke apa ya namanya? Konsisten kak? Konsisten. Mau kalau kita konsisten pasti bakalan lancar. Jadi kakak juga setelah kita bahas bisnis nih tadi, kakak juga masuk Aktif di organisasi. bener banget. Jadi masuk organisasi dari beasiswa Bank Indonesia juga, dari HMM juga, ya kan? Iya. Kalau boleh tahu dari HMM sendiri udah berapa lama sih kak masuk organisasi HMM? Aku HMM udah 3 tahun kayaknya. Wah, 3 tahun. 2 tahun aku jadi anggota Humas. Untuk tahun ini aku jadi sekretaris bidang di kewirausahaan. Ada korelasinya ya. Iya. Tapi kalau untuk dari Genbia sendiri, di organisasi Genbia sendiri aku anggota dari pendidikan, bidang pendidikan. Kalau boleh tahu selama 3 tahun nih pasti ada kayak jenuhnya nggak sih kak? Jenuh pasti. Ya namanya juga organisasi ya. Iya. Paling jenuhnya Iya. kalau misalnya ada
ada rapat, di situ ada rapat, di situ ada kelas, di situ ada tugas. Belum lagi namanya kalau kita mengikuti sesuatu terus kita terima udah pasti tanggung jawab harus, ya kan? Harus komit ya. Iya, benar. Paling di situ sih. Nah, cara komitmen itu gimana Kak? Rata-rata orang masuk organisasi itu cuma semangat di awal Kak. Di tengah-tengah karena udah terlalu sibuk gitu kan. Terus kayak aduh males ikut rapat, males ikut ini gitu. Gimana cara komitmennya itu jaga sampai akhir periode Kak? Mungkin harus dibikin enjoy aja sih, jangan dijadiin beban. Ya namanya juga rapat kan, jenuh tuh sebenarnya hal yang wajar. Cuma gimana kita ngebawanya aja. Kalau misalnya kita enjoy, ya selama kita ngejalannya pasti kita enjoy sih. Iya, oke. Terus pengalaman apa sih yang bisa kakak dapat dari 3 tahun berorganisasi? Pengalaman udah pasti dapat teman baru. Ya kan? Relasi bisa itu yang kayak yang tadi aku bilang di awal, bisa berkomunikasi dengan baik, terus bisa pede kayak gini nih ngomong. Jujur aja dari awal semester 1 tuh aku tuh termasuk orang yang kupu-kupu, kuliah pulang. Waduh. Sama. Nggak mau ikut organisasi sama sekali. Terus itu kemarin kayak ada salah satu kegiatan kayak ya seru juga nih, gimana sih supaya kita bisa jadi panitia acara tersebut, dengan cara ya ikut organisasi. Di organisasi itu juga kita bisa dikenal dosen nggak sih? Iya, bisa. Kayak ada perlu apa nih, coba kamu ngomong sama dosen ini, udah kenal nih dosennya. Ntar kalau misalnya kita masuk kuliah, ibu itu yang ngajar kayak oh ibu ini udah tahu kita nih, tinggal iya, gimana benar. pembawaan kita ke ibu ini aja, bisa mempermudah kita dalam kuliah juga sih. Banyak nih kan, Kak Alma punya banyak organisasi nih kayak tadi yang Bank Indonesia itu sama yang HMM. Nah itu cara masuknya gimana Kak? Kayak kita tahu masuk organisasi kan bukan asal masuk, ada seleksinya lagi, tahap interviewnya. Ada tips and trick nggak Kak supaya bisa masuk organisasi? Dibilang tips and trick enggak sih, lebih ke yakin sama diri sendiri bisa aja. Kayak misalnya kita ditanya nih, yakin aja jawabnya, jangan kayak bingung gini, nggak tahu jawab apa, atau yang jadinya apa yang ditanya yang dijawab apa. Jadi kalau bisa jawab yang ditanya A, jawabnya A. Nggak perlu bertele-tele, tapi intinya dapat. Jadi buat sobat manajemen yang mungkin mau masuk nih organisasi. Setelah dengar podcast ini bisa lebih percaya diri, itu yang paling utama ya Kak. Jangan dilebih-lebihin juga, apa adanya aja. Terus di GNBI sendiri, kakak tuh kan masuk ke divisi pendidikan lah ya, itunya. Itu ngapain aja sih Kak? Kalau untuk pendidikan sendiri tuh aku lebih suka nih, aku jujur aja lebih suka kegiatan organisasi yang lebih ada hubungannya sama masyarakat. Entah itu kita ada program charity atau misalnya kita bangun perpustakaan di desa mana gitu. Kemarin tuh udah kami bikin acara kerja sama rumah caper. Di situ tuh kami rumah caper itu kayak termasuk tempat sekolah anak-anak sama ibu-ibu, pokoknya kayak taman baca gitu, kesetaraan gender gitu lah. Di situ kita ajarin mereka gimana caranya baca, gimana bikin sabun, terus tentang kesehatan gitu sih, lebih sering banyak itu kayak asik kan, jumpa orang baru, pergi kemana tiap kita ngelakuin kebaikan itu penting sih, kayak ada kepuasan tersendiri aja. Iya benar. Kayak kita ngelakuin apa pasti bakalan balik ke kita lagi ya kan Kak, kayak kita ngelakuin baik pasti yang hasil yang kita terima juga baik gitu. Oke, kita udah sampai nih di penghujung acara. Nih Del. Thank you banget ya Kak Alma udah bisa nyempetin waktunya, padahal lagi sibuk skripsian gitu. Udah bisa sharing-sharing, bisa kasih tips and trick, kasih pengalamannya juga. Pokoknya thank you banget. Kalau boleh tahu kalian semester berapa? Semester 4 sekarang. Semester 4? Iya, semester 4 Kak. Kirain dari semester 6. Berarti belum ini ya bagian konsen? Belum Kak. Belum. Ada rencana mau ngambil konsen apa gitu? Belum ya? Aduh, belum kepikiran ya? Belum Kak. Jadi sampai sinilah podcast pertama kami. Untuk sobat manajemen yang masih bakalan penasaran apalagi konten-konten kami selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe HMM FEB USU. Dan jangan lupa dihidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram kita bertiga di @ridooh_. Aku @almaamanda. Aku @aalgata. So, thank you yang udah buat dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. So, see you on the next session. Bye.